Halo, nama saya Dimas Rahmat Wibowo, mata kuliah Karakter Building Pancasila, dan saya akan memberikan presentasi mengenai pendidikan berkualitas. Latar belakang dari topik yang akan saya bawakan dalam presentasi ini adalah pendidikan memiliki peranan yang penting sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa dan mengatasi kebodohan serta kemiskinan. Meskipun telah ada standar proses pendidikan dari pemerintah, praktik di lapangan masih menunjukkan berbagai permasalahan, seperti fokus pada nilai akademis semata, adanya kecurangan demi hasil ujian, hingga kasus dosen yang menyalahgunakan jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih perlu perbaikan, agar tujuan pendidikan yang menyeluruh yakni pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan bersaing di masyarakat dapat tercapai secara optimal. Nah, rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah apa saja indikator utama dari pendidikan yang benar-benar berkualitas. Yang kedua itu ada apa dampak budaya mengajar angka kelulusan terhadap kualitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pengajar untuk memastikan bahwa siswa benar-benar memahami materi, bukan hanya menghafal untuk ujian saja. Nah, hasil yang ditemukan dari penelitian singkat yang dilakukan di lapangan yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah pendidikan berkualitas masih menghadapi tantangan dalam penerapan kebijakannya. Yang kedua, transformasi digital dan pendekatan baru seperti project based learning itu belum merata. Lalu yang ketiga adalah fokus pendidikan seharusnya bukan hanya akademik tetapi juga karakter, berpikir kritis dan relevansi kehidupan. Yang keempat, pendidikan harus mendukung tujuan SDGs 2030. Nah, solusi yang ditawarkan itu ada beberapa macam. Dan di sini saya pilih 4. Nah, yang pertama itu adalah model pembelajaran aktif dan kontekstual. Terapkan project based learning dan experiential learning. Itu salah satu contohnya. Lalu yang kedua adalah peningkatan kompetensi guru atau dosen. Nah, contohnya tuh kayak pelatihan rutin untuk guru agar siap dengan metode-metode yang inovatif, metode-metode yang baru gitu loh. Jadi sistem pembelajarannya itu tetap mengikuti perkembangan dari proses pembelajarannya gitu, dari masa ke masa gitu. Lalu yang ketiga itu ada pemerataan akses teknologi, yaitu perluasan akses digital ke seluruh wilayah, terutama daerah-daerah tertinggal. Jadi daerah-daerah tertinggal ini bisa didekati atau di-approach melalui akses teknologi gitu. Misalnya seperti pembelajaran e-learning atau mungkin kalau kampus mungkin kayak binus online mungkin gitu. Jadi siswa atau mahasiswa itu nggak harus ada di tempat gitu loh, bisa dilakukan secara online gitu. Apalagi sekarang internet tuh udah ada di mana-mana ya. Lalu yang keempat itu fokus pendidikan yang lebih holistik gitu. Jadi nggak cuma ngejar nilai, nggak cuma ngejar kelulusan, tapi juga pengembangan karakter, berpikir kritis dan keterampilan sosial gitu. Kalau dengan adanya kayak gitu, harusnya bisa mencetak SDM yang lebih berkompeten gitu. Itu untuk solusi-solusi yang ditawarkan. Nah, refleksi pribadinya itu dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama itu pemahaman baru tentang pendidikan. Pemahaman baru tentang pendidikan itu contohnya adalah kayak menyadari pentingnya pertanyaan riset yang mendalam dan relevan. Yang kedua itu melihat tantangan pendidikan yang tidak tampak seperti tekanan capaian nilai. Nah, itu penting tuh. Yang kedua itu ada pengalaman kolaboratif. Pengalaman kolaboratif itu contohnya adalah belajar bekerja dengan tim gitu, belajar bekerja sama gitu, belajar bekerja sebagai seorang tim gitu. Lalu mendengarkan pendapat dan menyatukan tujuan bersama gitu. Belajar untuk
menggabungkan berbagai macam solusi yang berbeda untuk mencapai tujuan yang bersama gitu, tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama gitu. Lalu mengembangkan kemampuan komunikasi dan berpikir reflektif gitu. Itu hal yang penting juga gitu dalam pengalaman kolaboratif. Lalu yang ketiga itu perluasan cara pandang. Nah, perluasan cara pandang ini ada dua juga nih. Yang pertama itu pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga pembentukan karakter dan pemahaman holistik. Jadi bukan cuma soal ngejar nilai doang gitu, tapi juga harus mereka ngerti akan kegunaannya untuk di dalam kerjaan misalnya, di dalam kehidupan gitu. Itu harus mereka ngerti, paham tentang itu gitu. Bukan cuma soal nilai, terus habis itu pas sudah masuk ke dunia kerja mereka nggak ngerti gitu. Lalu ada proyek-proyek yang memperluas wawasan dan kesadaran akan urgensinya perbaikan sistem pendidikan. Jadi perlunya ada perbaikan dari sudut pandang yang melihat bahwa pentingnya pendidikan ini untuk selalu diperbarui, pendidikan ini untuk selalu diawasin, itu agar dapat terciptanya SDM yang bagus gitu. Dan itu adalah akhir dari presentasi saya bawakan mengenai pendidikan yang berkualitas. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan sampai jumpa.